Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama ada Muhammad Fauzan Azim, yang kedua ada Tengku Herdiansyah Saputra, dan yang ketiga ada saya sendiri, Adito Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPH pasal 24. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian PPH pasal 24. PPH pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan untuk menghindarkan pajak berganda, tapi jumlah yang dikreditkan dibatasi. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country invitation. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dan penghasilan di luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak atau yang disebut tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPH. Lanjut, penggabungan penghasilan dari LN. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Cash basis. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen yang tertulis di dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Keuangan dari luar negeri tidak boleh digabungkan. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak kali PPH atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Pengembalian kredit pajak luar negeri. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungannya. PT Abadi di Jakarta memperoleh penghasilan neto tahun 2014 sebagai berikut. Yang bisa sama-sama kita lihat di slide saat ini. Penghasilan dalam negeri yaitu berjumlah 1 miliar. Penghasilan luar negeri tarif 20% itu berjumlah 1 miliar.
Perhitungan jumlah maksimum PPh pasal 24 adalah: pertama, jumlah penghasilan neto 1 miliar tambah 1 miliar, yaitu sama dengan 2 miliar. Diasumsikan jumlah penghasilan neto sama dengan PKP, penghasilan kena pajak, maka PPh badan pasal 29 25%. Jadi 2 miliar kali 25%, yaitu adalah 500 juta. Yang kedua, batas maksimum PPh pasal 24 adalah 1 miliar per 2 miliar kali 500 juta, yang artinya sama dengan 250 juta. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 7, pengertian tentang PPh pasal 24. Apabila ada teman-teman yang kurang jelas atau yang belum mengerti, bisa langsung mengontak kami atau menanyakan kepada kami langsung. Itu saja. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.